suasana dalam antrian menunggu untuk ke makam Rasul. Pintu 39. Kita memasuki pintu 39. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli ala makam Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma sholli ala sayyidina Allah. Makam Rasulullah. Habibullah. Allahumma sholli ala sayyidina الله يزاهر الله يزاهر الله يزاهر اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا
آله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. مش يا زاهر يا اخوان. اللهم صل على اللهم صل على يلا يا شيخ هاتوا بدنا الصلاة يا شيخ سلم الجماعة. اللهم صل على اللهم صل على اللهم صل على اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا اللهم صل على اللهم صل مشي يا اخوان مشي يا زاهد مشي يا زاهد. يلا يا اخوان يلا يا زاهد. اللهم صل على اللهم صل على اللهم صل على اللهم صل اللهم صل صل على اللهم صل على kita keluar dari pintu keluar. Yang terlihat itu antrian yang mau masuk lewat pintu 39, pintu Babus Salam tadi ya. Yang kita masuk. Iya, tadi. Ini antriannya, kemudian lewat belakang seperti yang tadi, dan keluarnya di pintu ini 41. Alhamdulillah. Masjid Gomama ini di sudut dari Masjid Nabawi, sudut sisi apa ini ya, Masjid Gomama ini barat daya. Karena kan selatan. Ya, ini Masjid Gomama, Masjid Awan, Masjid Awan. Masjid Awan, Masjid Awan pada saat subuh seperti yang terlihat. Sudah tidak dipakai untuk sholat lagi, sholatnya langsung ke Masjid Nabawi. Kita lihat dari dekat Masjid Gomama yang dikelilingi oleh hotel-hotel. Seperti yang tampak. Ya, karena waktu sudah subuh, kita langsung ke Masjid Nabawi. Ini banyak hotel-hotel di sekitar Masjid Gomama. Lokasinya posisi di sudut Masjid Nabawi. Oke, bersama dua tour leader. Alhamdulillah. Kita lanjut
sholat subuh. Ini persiapan belanja untuk para jamaah, belanja minuman. Ups. Betul. Seperti yang tampak. Bersama Ustaz. Ini menunggu bisnya datang. Jamaah sudah siap menunggu di depan hotel. Sekali lagi jam 8. Video. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Ini yang di toko. Oh, toko Markas Al Jihad. Jihad. Iya. Oh, Markas Al Jihad. Markas Al Jihad. Iya, iya. Semua baju murah-murah insyaallah. Oh, baju murah-murah Iya, iya, iya. Baju di depan hotel Saha. Ini Al Pondok Saha. Safwatul Madinah. Iya, Itu iya. nama Pondok Safwatul Madinah. Ada sejadah, ada baju perempuan, ada ini satu baju 100.000. Harga Tanah Abang Mangga 3. Harga ini 100.000. Iya, ya, 100.000 uang Jokowi. Uang Jokowi 100.000. Iya, iya, iya. Ada lain-lain. Bagus-bagus. Iya, Warna bagus, hitam. Insyaallah. Pakai bordir. Iya, iya, iya. Untuk ibu-ibu. Rame ada desainnya. Surbang rame. ada, surbang. Oh, surba. Laki-laki. Ini baju Lanjut, lanjut. perempuan. Semua. Desainnya banyak. Rame, Seperti yang masyaallah. kelihatan, Iya, seperti yang dilihat, iya, iya. bisa milih. Tengok. Jadi di depan pintu 33 Ini masjid laki-laki. 338. Maaf. Ya, 338 lurus mentok sekitar 100 meter kurang lebih. Yes. Ada surban insyaallah. Yang Cantik-cantik. terlihat 100.000 surban. Jokowi. 100.000 uang Jokowi. Uang rupiah maksudnya. Iya, uang rupiah. Uang rupiah. Iya, uang rupiah. Toko nama Harga langganan Markas sini Al semua. Jihad. Pelayannya bagus. Markas Al Jihad. Ramah. Iya, iya. Ini Markas ini- Al ini- Jihad. Iya. Ini toko kedai kad ya ini. Iya, Kartu ini kartu Kartu namanya Hmm. seperti Al yang terlihat. Jihad. Bisa di zoom Al nanti. Jihad itu. Di sini. Ini Oke. Markas Al Jihad. Ya. Iya, Oke. Pelayanannya ramah, iya, luar biasa, iya. luar biasa. Penuh senyum. Oke. Iya. Terima kasih. Semoga Iya. ketemu lagi Iya, di lain insyaallah. waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tuh ya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Menunggu kedatangan bis untuk menjemput rombongan jamaah. Hari ini kita akan wisata keliling. Jam 8 bisnya masih belum datang. Oke. Yang mau masuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Silakan masuk. Ya, masuk. Silakan. Masuk. Bismillah. Ya, masuk. Monggo silakan. Silakan, Bu. Di absen Ibu siapa namanya ini? Ibu. Siapa Bu ini? Bu Sunarti, biar tahu Bu. Silakan Bu. Ibu. Mbak. Selamat pagi sini ya. Mari Pak. Alhamdulillah. Sudah nggak ada lagi ya? Hitung dulu. Arab kan lo, eh. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oke. Sudah ya?
Sudah lengkap? Oke. Drivernya belum ada. Udah. Pak Amalia sama Pak Udin sudah siap. Sudah. Oke. Terus nah, sudah ini sama di depan ini. Pendek nih. Kabelnya pendek. Nah, sudah. Mbak Farah. Oke. Total 18 dengan jumlah seats masih banyak yang kosong. Alhamdulillah. Al-alamina ya sayyid alaina wa arbisna qabulan bisyaramahan Allahumma habib ilainal madinata tahubban Makkah al-asyadu hubba Allahumma barik fi muddaha wa sa'iha wangkur humaha waj'alha fi juhfa. Hadirin agenda kita kali ini akan melaksanakan kunjungan ke Masjid Quba, la masjidatus sisa ala taqwa, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW ketika beliau melaksanakan hijrah dan sampailah di daerah Quba dan didirikanlah masjid. Ada 9 tentunya yang akan kita dapatkan begitu kita berwudu, kita melaksanakan amalia sholat sunnah di dalam masjid Quba itu. Sholat sunnah bisa sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat duha. Nah, Rasulullah biasanya memang mengunjungi setiap hari Rabu dan hari Sabtu melaksanakan kunjungan. Hadirin, setelah kita melaksanakan sholat sunnah, maka kita akan mendapatkan pahala seperti halnya mendapatkan pahala umroh. Padahal kita belum umroh. Jadi, kita akan mendapatkan pahala umroh meski kita belum umroh. Padahal untuk mendapatkan pahala umroh, Bapak Ibu harus yang pertama melakukan mikot dan berihram, lalu tawaf dan sa'i, lalu tahallul. Yang insya Allah akan kita laksanakan di tanggal 25 Agustus. Hadirin yang kami hormati, memang kompleks Masjid Quba ini tidak jauh Masjid Nabawi, tempat kita bermukim selama 6 hari 5 malam. Kita hari-hari ini kita banyak melaksanakan ibadah di sekitar Masjid Nabawi, masjid yang tentunya menjadi idaman banyak orang di seluruh dunia untuk bisa sholat dan mendapatkan fadilah, karena di sana ada maqamul mustajabah, yaitu raudhah, antara satu mimbar, antara mimbarnya Rasulullah dan tempat beliau makamkan adalah raudhah. Alhamdulillahnya adalah kalau travel yang lain itu biasanya kesempatan raudhah yang resmi secara berkelompok itu adalah 1 kali untuk ibu-ibunya dan 1 kali untuk bapak-bapaknya. Dan insya Allah besok ibu-ibu tetap akan raudhah. Besok raudhah akan didampingi oleh Mutamifah, dan 7:30 besok ibu-ibu langsung ke sana. Tentunya di raudhah tadi malam bapak-bapak sudah bersama kami. Bapak-bapaknya lain jadwalnya. Bapak-bapaknya jam 3 sekaligus sholat malam. Kenapa ibu-ibu ditaruh di pagi? Karena yang pertama, kalau malam itu masyakoh, kalau malam itu payah. Dan ternyata begitu kami survei kemarin dengan bapak-bapak, di malam tidak ada ibu-ibu yang masuk ke raudhah. Alhamdulillah kita masih punya beberapa tasrif. Kita manfaatkan hari-hari kita sebelum meninggalkan kota ini menjadi satu kenangan yang terindah sampai kelak di kemudian hari. Bapak-bapak, ibu-ibu, beliau Rasul. Jadi saya juga mengajak panjenengan membaca doanya Rasulullah. Mungkin di buku tidak ada doa itu. Saya mengutip doa itu dari bukunya, dari
buku Rahiqul Maktum, buku sejarah, dan di situ ternyata Rasulullah pernah berdoa seperti itu. Jadikanlah hamba ini ya Allah cinta dengan kota ini. Jadikanlah hamba ini ya Allah seperti halnya kami mencintai Mekah. Insya Allah beberapa hari yang akan datang akan kita kunjungi. Dan jadikanlah hamba-Mu ini lebih mencintai atau lebih mencintai dari Mekah. Dan berilah keberkahan ya Allah dari setiap timbangan yang kami beli, dari nilai sok atau mutnya. Kalau dulu tidak ada kilo, tidak ada gram, tapi sok dan mut. Lalu wangkul humaha faja'alha fi juffah, jadikanlah demam-demam atau penyakit-penyakit yang ada yang mungkin bisa dialami oleh jamaah-jamaah sewaktu tinggal di Madinah ini dipindah ke Juffah. Artinya apa? Kita sudah didoakan oleh Rasulullah kita akan sehat selama di Madinah. Tidak cuma sehat, tetapi kita juga menjadi orang yang solih di tempat yang diberkahi ini. Amin. Hadirin, dalam beberapa saat lagi kita akan keluar dari kawasan tempat hotel kita, dan di Kuba ini terkenal dengan perkebunan kurma. Sepanjang jalan kalau kita lihat kurma, memang kalau di Madinah itu yang terkenal adalah kurma ajwa. Ya, kurma ajwa. Akan tetapi nanti setelah dari Kuba kita akan menuju perkebunan yang di dalamnya ada pertokoan, dan tokonya di dalam kebun kurma itu. Kita saksikan Bapak Ibu di kanan kiri ini. Jadi, bangunan-bangunannya tampak ada beberapa, bukan beberapa kan, banyak diantaranya masih tutup. Coba disaksikan. Dan ini memang terjadi setelah tidak adanya kunjungan selama 2 tahun, dan banyak di antara mukimin yang datang dari berbagai penjuru dunia itu meninggalkan negeri ini dengan ketatnya peraturan. Alhamdulillah, semoga semuanya tumbuh menjadi lebih baik dari 2 tahun yang lalu. Makanya ibu-ibu sepanjang memandang kota ini, keramaiannya sudah mulai tampak. Dan oh iya. Oh iya, oke, berangkat. Ada guru suami saya? Iya, sembilannya. Sebenarnya ada rute Bapak Ibu yang sudah disiapkan dari Madinah itu sekitar 1 kiloan, 1 kilo. Tapi kalau muter itu sekitar hampir 2 kilo kalau kita muter. Oh lebih 3 kiloan ya kalau muter itu. Bahkan 4 kilo kalau muter-muter begitu. Karena jalur lurusnya pas. Bapak Ibu yang kami hormati, selain kota yang didoakan oleh Rasulullah dengan semua nilai keberkahannya, maka kota yang dulu bernama Yasrib ini, sebelum Rasulullah sampai atau singgah di kawasan ini, dulu jangan dikira bahwa kota ini adalah kota yang semuanya penduduknya Islam. Tapi ada beberapa kelompok ya, kabilah-kabilah, suku-suku yang ada di dalamnya. Bapak, Ibu, Dhuyufullah, Dhuyuf Rasul, di depan tampak masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah, dan di sekitarnya ada kebun kurma. Dan di depan Masjid Kuba itu nanti ada tempat-tempat belanja, UKM, bahasa orang kita itu UKM. Ada yang jual kurma, ada yang jual aksesoris, ada yang jual apa saja lah. Nah, bagaimana kalau ada jamaah yang kali ini masih kedapatan tidak bisa melaksanakan sholat, jamaah putri, maka jamaah cukup ada di luar masjid saja.
tempat wudhu tampak ya, tampak ibu-ibu tempat ini tempat wudhunya. Yang belum wudhu ya, tapi kalau yang sudah wudhu langsung masuk ke masjid saja. Ya. Nah, bapak-bapak nanti bersama saya, ibu-ibunya bersama Ustadz Said. Nah? Ya, maksimal setengah jam. Setengah jam. Ya, nanti soalnya nanti foto-fotonya itu paling 15 menit lah foto-foto. Fotonya sebentar, ya. Fotonya tidak di sini, ya. Ini di sebelah samping. Fotonya kita ada di itu depan sana. Bentar. Kita tunggu dulu bisnya parkir sampai di mana nih. Ini parkir jaga atur ya. Satu jam dari sekarang biasanya lebih penuh dari ini. Alhamdulillah ini. Sudah sampai, kita persiapan turun Siapa? untuk ke masjid. Nah, Kita lanjut. Pintu masuk masjid seperti yang terlihat. Alhamdulillah. Seperti yang tampak, inilah mimbarnya dari masjid. Iya, tampak seperti ini. Tampak dari parkiran bis masjidnya, tampak dari luar.
seperti ini. Dan kita masih menunggu jamaah, masih kosong semua. Seperti yang tampak Masjid Kuba. Alhamdulillah sudah sampai di sini dengan latar belakang burung-burung di samping parkiran seperti yang terlihat. Alhamdulillah. Oke, Ibu. Ya, Ibu. Ibu. Oke. Anaknya ini gurunya Nasrani, dan mewakafkan kebunnya untuk perjuangan orang-orang Islam untuk berjihad. Maka sebagai apresiasi yang begitu besar, coba kita lihat bentuknya. Memang macam-macam Pak ya. Ada yang ini, kalau ini kecil nih, ini kecil, ini kecil, ini kecil. Nah, ya seperti halnya durian, ada durian montong, ada durian lokal, metro lokal. Tapi ini variannya adalah varian kedua. Dan tentu bisa dinikmati, bisa dinikmati. Wakila memang setiap hari apabila kita mengkonsumsi 7, ini setiap pagi, maka insya Allah ini kita akan terbebas dari sihir. Nah, begitu luar biasa. Ma'asyiral hadirin, di Kuba ini ribuan hektar lahannya ditumbuhi oleh pohon kurma. Maka kita akan mengunjungi salah satu tempat. Kalau di Kuba itu begini, misalnya yang punya kebun ini namanya Dani. Loh iya, kebunnya namanya Dani. Maka kita akan masuk ke tokonya kebun kurma Al-Dani. Kalau misalnya punyanya Pak Salman, berarti punyanya kebun kurma Al Salman. Salmania. Salmania. Bukan Al Salman ya. Akan tetapi Bapak Ibu, varian kurma yang jenengan lihat itu tidak semua berasal dari Madinah. Ada di antaranya yang mungkin tadi atau kemarin jenengan lihat di toko-toko itu ada yang namanya sukari. Sukari. Bukan berarti sukar berdiri gitu Bapak Ibu. Sukari itu namanya kurma yang manis. Manis sekali dan legit. Biasanya dijual di sekitaran hotel. Harganya kisaran 200 ribuan kalau di sini. Nah, kurma sukari juga disebut dengan kurma raja. Tempatnya bukan di Madinah, tapi di Al-Qasim. Biasanya memang dijual di di tanah air menjadi pendamping dari kurma ajwa. Hadirin, kita akan sampai di mana ini? Sampai di mana, Ustaz? Kebun kurma, Ustaz. Iya, kebun kurma ya. Kebun kurma. Ahmad. Sampai di kebun kurma. Ahmad Sofi. Oh, ini namanya kebunnya Pak Ahmad. Oh, kebunnya Pak Ahmad. Busro Ahmad, kebunnya Pak Busro Ahmad. Nah, mari silakan masuk dan silakan mencicipi. Karena varian atau macamnya kurma di sini banyak. Ada kurma majul yang besar, ada kurma yang sudah ada coklatnya. Dan Bapak Ibu sudah bisa belanja. Kalau tidak punya uang secara tidak punya uang real, mereka biasanya mau menerima uang rupiah. Karena sudah terkenal kalau orang Indonesia rajin berbelanja. Monggo, pelan-pelan kita turun bersama-sama. Insya Allah setengah jam cukup ya.
kita masuk ke toko. Ya. Dan kelihatan bahasa Indonesia, bisa dilihat. Kebun kurma seperti yang terlihat. Cuaca cukup panas. Cukup panas cuacanya. Kita coba masuk sedikit ke area kebun kurma. Mana ini kurmanya? Sudah dipanen. Kurmanya sudah dipanen. Nggak kelihatan yang masih ada kurmanya. Iya. Oke. Kebunnya nggak ada berbuah. Iya. Kalau dari itu kita jauh. Masih bilang. Seharusnya tadi sebelum Enggak, ibu-ibu loh yang ini dari travel lain. Tanya masjid, lokasinya Masjid Bilal. Lokasi dia pintu 316 ya? 316. 316. Oh, baru masih 1 kilo. iya belakang. 1 kilo. 316 itu dekat Masjid Awan itu ya? Iya. Aku ndolek tete entek. Iki Jabal Uhud gak turun Aryo. Jabal Uhud gak turun, panas sih. Sampai di mana? Bagus lewat aja lah. Iya, wis. Kamu turun Kita di Jabal Uhud, kita lewat aja. berhenti sebentar. Di sebelah mimbar ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ternyata dia adalah pelembah kurma. Masya Allah, najis. Ternyata hadirin, dulu ketika Masjid Nabawi dibangun, pelepah kurma itu, batang kurma itu dipakai sandaran Rasulullah ketika melaksanakan khutbah Jumat. Khutbah Jumat pertama dia disandara Rasulullah. Suatu hari ada sahabat Ansor yang menawarkan, karena anaknya tukang kayu, dibuatkanlah mimbar dan perlengkapannya sehingga pohon kurma tadi itu tidak digunakan oleh Rasulullah. Itu pohon kurma, Pak. Pohon kurma saking cintanya sama Rasulullah sampai menangis karena tidak digunakan oleh Rasulullah. Dan dia berjanji apabila tidak dipakai maka dia akan menangis sampai hari kiamat. Bayangkan. Allah. Masya Allah. Akhirnya kalau bahasa Jawanya itu dineng-neng. Pohon kurma itu dipeluk sama Rasulullah sebagai pengobat kekangenannya sama Rasulullah karena sudah tidak dipakai lagi dan diam.
Maka dari itu kita yang masih hidup ini memang satu, memang dilarang untuk kencing di kubangan air. Nih, yang biasanya ada di jalan-jalan itu kencing di kubangan air, mengencingi tumbuhan yang masih hidup. Oke, karena apa? Karena mereka sebenarnya kalau kita dibuka hijab kita, mereka itu sebenarnya berzikir. Maka dari itu salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sunatullah adalah kitmanul sirri. Kitmanul sirri itu menyimpan rahasia, ya kan? Bahwa jangan dikira bahwa pohon kurma yang ada di dekat jenengan ini tidak ada suaranya, tidak ada ruhnya. Ada ruhnya karena mereka itu. Oke? Maka dari itu ini yang membedakan antara orang India dan orang Indonesia. Bapak Ibu pernah tahu bedanya orang India sama orang Indonesia? Warna kulit, Nah, warna kulit, apalagi? bahasa. Bahasa. Satu lagi Bapak Ibu. Orang India kalau dekat dengan pohon mereka nyanyi. Mereka nyanyi. Ada yang kucu-kucu nyanyi ya. Ada tumpah air nyanyi. Tapi orang Indonesia kalau dekat pohon mereka kencing. Di baliknya pohon. Di baliknya pohon ya. Dan, Berarti pohon punya muka itu. ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ada pohon biasanya di pinggir-pinggir jalan bau. Masya Allah. Makanya saya ingat cerita batang kurma ini, Masya Allah eman gitu loh ya. Makanya kalau pohon itu dirawat dengan baik, kita dengan makhluk hidup dengan baik dirawat. Termasuk Bapak Ibu nanti sewaktu akan melaksanakan ibadah umroh. Semua yang ada di tanah haram ini, tumbuhan, hewan, itu dihormati betul. Maka kalau Bapak Ibu sudah mengenakan pakaian ihram, nawaitul umrata wa hamtu ya, jangan sampai memotong tumbuhan sembarangan, membunuh hewan. Tapi yolah apa sih ado-ado bayar puluhan juta kok nang kene uber-uber di pateni kan. Makanya Bapak Ibu kalau kita lihat burung dara di sekitar Nabawi itu kan banyak nggih. Itu saking hormatnya. Karena kalau di orang-orang Jazirah sini beranggapan bahwa burung dara itu punya jasa yang besar sekali. Sewaktu Rasulullah hijrah, Rasulullah ada di Gua Sur, ya? Sehingga orang Arab beranggapan ada sarang burung dara dan ada laba-labanya, dan itu dikira bahwa Rasulullah tidak ada di situ. Itu pertolongan. Maka burung dara di mana-mana tidak dibunuh. Beda kalau dengan di Indonesia, sebegitu banyak burung dara ini akan menjadi budargo, burung dara goreng. Ya, burung dara goreng. Maka dari itu, Bapak Ibu, ini adalah beberapa kisah ya yang mewarnai hari-hari kita selama di Madinah. Hadirin, tujuan kita selanjutnya adalah ke Jabal Uhud. Jabal Uhud. Kita mendekati Jabal Uhud. Jabal Uhud ini adalah gunung yang menyendiri. Gunung yang menyendiri terpisah dari gunung-gunung lainnya. Nah, karena vokalis pertama ini butuh istirahat dan akan mengambil air minum, maka akan diganti dengan vokalis kedua. Ustaz Saidin, kami persilahkan. Monggo. Ya. Aku kan dia butuh santai. Ganti vokalis ini. Ganti vokalis. Anda akan melanjutkan kisah tentang Jabal Uhud, yang mana Jabal Uhud ini adalah salah satu gunung yang berada di surga. Jadi Bapak Ibu nanti diperhatikan betul-betul, semoga nanti di surga kita juga melihat gunung ini. Amin. Amin. Saya akan menceritakan sekilas saja. Sekilas tentang Jabal Uhud. Jabal Uhud ini adalah jabal yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai bukti kecintaan Jabal Uhud terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di saat Rasulullah dan para sahabat
naik ke bukit gunung Jabal Uhud. Seketika itu saking girangnya gunung bergoyang sekencang mungkin, hingga akhirnya sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Utsman, karena 4 orang, mereka ketakutan. Dan seketika itu juga Rasulullah SAW menghentakkan kakinya sambil mengucapkan, "Ya Uhud, diamlah karena di atasmu ada Rasulullah." Dan ada sahabat yang selalu membenarkan, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan 2 para sahabat yang akan mati syahid, yaitu Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman. Itulah bukti kecintaan Uhud terhadap Rasulullah SAW. Intinya, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebuah gunung aja cinta sangat terhadap Rasulullah, apalagi sebagai umatnya yang selalu mengharap syafaatnya nanti kelak di yaumul kiamah. Kalau gunung kita aja cinta, kita sebagai umatnya apakah harus kalah dengan si gunung itu? Jadi usahakan jangan hanya nanti pas berada di Madinah saja yang berselawat, tetapi nanti setelah sampai di tanah air berselawat dan seterusnya kita selalu lakukan, sehingga insya Allah kita akan selalu mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Di kisah lain terjadilah suatu peperangan yang sangat dahsyat yang dialami oleh Rasulullah SAW di Jabal Uhud ini, yang mana peperangan ini terjadi pada tahun ketiga Hijriah, setelah Rasulullah SAW 3 tahun hijrah dari Makkah ke Madinah. Terjadilah perang di Jabal Uhud sebagai bentuk balas dendam orang kafir Quraisy, bentuk balas dendam atas kekalahan di saat perang Badar. Jadi mereka menyerang kembali pada tahun ketiga Hijriah, tempatnya di Jabal Uhud. Di Jabal Uhud ini juga akibat perang Uhud banyak syuhada yang gugur, sekitar 70 syuhada dan 7 sahabat termasuk paman Rasulullah SAW. Peperangan Jabal Uhud, kaum kafir Quraisy yang dari Mekah berjumlah 3.000 pasukan, yang mana pasukan tersebut dipimpin langsung oleh Khalid bin Walid ketika Khalid bin Walid masih memeluk agama Yahudi atau belum masuk agama Islam. Sementara pasukan Muslim Madinah berjumlah 1.000 orang, lalu keluar 300 sebagai munafik, sehingga jumlah pasukan Rasulullah SAW hanya sisa 700 pasukan. Terjadilah peperangan di saat pagi hari. Rasulullah membuat strategis yang sangat itu, ditempatkan 50 pemanah, yang mana 50 pemanah ini diposisikan di Jabal Arimah atau Jabal Ainain, yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Sementara yang lain ada di belakang Rasulullah SAW. Sebelum perang terjadi, Rasulullah berpesan kepada pemanah agar tidak turun dari lereng. Apapun yang terjadi, jangan sampai turun dari Jabal Arimah. Karena pasukan Islam sudah menilai bahwa pasukan Islam sudah menang, maka mereka melihat peninggalan perang orang kafir Quraisy, sehingga mereka tergiur dan turun dari Bukit Arimah. Dan seketika itu juga Khalid bin Walid melihat kejadian tersebut, maka Khalid bin Walid menyerang dari sisi belakang, sehingga terjadilah suatu kekalahan yang sangat fatal yang dialami oleh kaum muslimin pada saat itu. Bahkan di kisah lain, Rasulullah sendiri
sudah dikabarkan sudah meninggal oleh kafir Quraisy. Ternyata pada saat itu Rasulullah hanya pingsan dan bisa diselamatkan oleh para sahabat. Namun Rasulullah SAW sangat mengalami luka yang sangat parah, sehingga semua para sahabat berteriak, "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah, mintalah pertolongan pada Allah." Apa jawaban Rasulullah? Tidak, doaku hanya untuk umatku. Saking cintanya Rasulullah terhadap umatnya. Di saat genting, di saat Rasulullah nyawanya terancam, disuruh berdoa sama Allah minta pertolongan, justru mana Rasulullah menjawab, doanya hanya untuk umatku, kata Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu, tak lama lagi kita akan sampai di Jabal Uhud atau Bukit Uhud, yang mana bukit ini yang sudah disampaikan oleh Ustaz, panjangnya sekitar 7 km. Panjang Jabal Uhud, dinamakan Uhud karena bersendiri. Dan nampak batunya hitam kemirah-mirahan, itu Uhud. Bukitnya tersendiri dan nampak hitam kemirah-mirahan. Kita nanti di sana tidak turun karena berhubung waktu sudah agak siang, mengejar sholat berjamaah di Masjid Nabawi, maka kita hanya mengambil putri, tidak Ustaz? Mungkin kita hanya lewat dan berdoa untuk para syuhada yang gugur di peperangan Uhud. Pelan-pelan, nggak usah turun panas. Oh, bingung saya ini, lewat mana ini? Muter gunung ini. Lu ke belakang sini? Yo. Hah? Ke belakang ini. Makan di Bali. Maka nggak bingung saya ini. Kita lihat ya, Bapak Ibu, kita ada di sisi belakang gitu. Karena di depannya itu ada masjid, ada Jabal Ar-Rumah. Jabal atau gunung sebenarnya jangan dibayangkan seperti yang ada di Indonesia, gitu Bapak Ibu. Gunung di Indonesia itu Gunung Merbabu, Gunung Muria itu tinggi. Kalau di sini gunungnya ya seperti ini, gunungnya seperti ini. Dan jangan salah bahwa di Gunung Uhud ini dulu Rasulullah, sebentar nanti saya tunjukkan. Kita ini ada di belakangnya, di punggung belakang. Dulu memang di tahun 2016 saya pernah ke Jabal Uhudnya, ke Gunung Uhud untuk naik. Di situ Rasulullah yang dipandu oleh sahabatnya dan dilindungi, dan gigi beliau patah. Terwakilah di situ meneteskan darah dan darahnya berbau harum. Sekarang ditutup. Kita ini berputar ya, kita berputar. Kita ini berputar. Sebentar lagi kita akan belok ke kanan dan kita akan saksikan Gunung Uhud ini secara lebih dekat. Nah, tampak dari kejauhan Bapak Ibu di sebelah kanan bis ya, itu sudah banyak kendaraan yang parkir. Bapak Ibu, ini nanti turun apa di dalam bis? Di dalam bis saja ya. Nanti kita kirim Fatihah, kita akan salam kepada
para sahabat atau syuhada Uhud, dan di situ ada pamanda Rasulullah tercinta Sayyidina Hamzah yang meninggal dunia dan hatinya dikemah oleh Hindun karena dendam, karena telah kalah di peperangan Badar. Nah ini hadirin, meskipun Hindun akhirnya masuk Islam, tapi Rasulullah tidak pernah melihat dia. Karena apa? Karena ingat bagaimana peperangan itu dan bagaimana pamanda tercinta dikemah hatinya oleh Hindun. Nah ini Masya Allah, kita sudah mulai mendekat Bapak Ibu. Mari Ustaz pimpin salam Ustaz. Nah, sebentar. Nah, ini yang ada dilihat Bapak Ibu, yang banyak orang naik itu. Ya. Itu dulu adalah lokasi tempat para pemanah. Itu tuh sebelah kiri kita. Di bukit kecil ini. Ya, Di atas bis-bis ini. pelan-pelan. Di atas bis. Sahabat, istan suaya. Ada tuh suaya. Karena melihat orang-orang musyrik meninggalkan tempat sehingga di bawah gunung itu ada tampak harta rampasan perang, maka mereka meninggalkan pos. Sehingga melihat adanya keadaan seperti itu, Khalid bin Walid sebelum masuk Islam mencoba untuk menyerang kembali, karena tahu ini sebelah kiri. Sebelah kiri. Nah, sebelah kiri. Banyak orang yang daki di atas itu. Alhamdulillah. Nah ini kita lihat di situ dulu pemanah kita, pemanah orang Muslim. Jangan dibayangkan dulu ada jalan tol Bapak Ibu ya. Dulu masih padang pasir, hamparan. Tidak ada tol. Tidak ada saluran air seperti ini. Itu yang membuat Khalid bin Walid berpikir, kenapa? Oh, ternyata Muhammad ini benar-benar nabi. Begitu larangannya dilanggar oleh sahabatnya, maka dia terkena dampak. Dia berpikir terus, oh berarti risalahnya benar. Sampai akhirnya Khalid bin Walid menjadi seorang mu'alaf dan menjadi panglima perang, salah satu andalan panglima perang kaum muslim. Oke. Nah di sini ada masjid ya, Masjid Uhud. Biasanya kami memang mengajak para jamaah untuk turun, tapi karena ini suasananya panas sekali, dan kita cukup melihat dari dekat di sebelah ini Pak. Kalau Gunung Uhudnya itu, nah ini Gunung Uhud nih. Yang di depan ini ya. Ya, ini Gunung Uhudnya. Tampak ini. Kalau yang ada di sebelah kiri itu yang ada pagar, itu adalah makam syuhada Uhud. Sebelah kiri. Sebelah kiri nanti terhalang. Siapa? Masjid istirahat. Nah kita lihat. Nah ini para jamaah menghormati sahabat syuhada Uhud. Mari Bapak Ibu, kita tadarruan wa takhasyuan. Salam kepada sahabat Uhud yang akan dipimpin oleh Ustaz Saidi. Monggo silakan Ustaz, kita pimpin salam untuk sahabat syuhada Uhud. Mari kita tirukan Bapak Ibu, sebaiknya tidak tidur ya. Bangun dulu Bu, kita berkirim salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Amman Nabi. Sayyidina Hamzah Ibn Abdullah Abdul Muttalib. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Ya asyhadullah. Ya asyhadullah. Wa asyhadu rasulillah. Wa asyhadu rasulillah. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Sayyid asy-syuhada. Ya syahid syuhada. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Mus'ab Ya Mus'ab ibnu Amar. ibnu Ammar. Ya khatimal mukhtar. Ya khatimal mukhtar. Ya man athbata. Ya man akhbata Qadamaihi. qudamaihi Ala limati. ala limati Hatta. hatta Adabul yaqin. tudabul yaqin. Allahumma. Allahumma Illahum. illahum Warhamhum. warhamhum Wa fihi. wa'fu anhum. Allahumma. Sakinna Allahumma. tahrimna ajrahum wala taftinna ba'dahum waghfir lana walahum walil ikhwanina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina illa lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya rabbal alamin. Banyak parkiran bis, puluhan parkiran. Langsung Parkiran bis parah. Baik Bapak Ibu, tidak mengurangi rasa hormat kita terhadap para syuhada yang sudah gugur di peperangan Uhud, meskipun kita tidak turun dan langsung mendekati makam beliau. Sekilas Bapak Ibu ketahui, sesungguhnya makam tersebut bukanlah makam yang dahulu kala, tapi sudah dibangun dan diperbarui oleh penguasa Madinah. Karena pada saat 40 tahun setelah terjadi peperangan Uhud, terjadilah banjir yang melanda kota Madinah, sehingga para syuhada yang gugur di Jabal Uhud ini mengapung di atas permukaan air dalam keadaan segar bugar, darahnya masih segar, baunya pun masih segar, seolah-olah baru terjadi. Itulah suatu mukjizat atau kelebihan para syuhada yang diberikan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kira orang yang mati syahid itu meninggal, tidak, tetapi mereka tetap masih hidup. Sekilas lagi kami sampaikan bahwa setelah meninggalkan Jabal Uhud, kita akan langsung menuju Masjid Nabawi. Dalam perjalanan kita mungkin nanti kita lewat saja di Qiblatain dan Perang Khandaq. Karena waktunya juga tidak memungkinkan, karena semuanya makan waktu, maka tidak mungkin kita akan turun untuk mengambil foto bersama. Sambil dilihat kanan kiri, jalan ini namanya Jalan Thariq Sayyidina Syuhada. Thariq Sayyidina Syuhada. Masih ada tempat yang halal Uhud Syuhada dengan haram.
Khattab ini adalah orang yang sangat dahsyat. Karena pasukan Rasulullah SAW hanya 3.000 orang, sementara pasukan kaum Kafir Quraisy dari Mekah dibantu oleh munafik yang ada di Madinah berjumlah 10.000 pasukan Kafir Quraisy. Jadi secara logika umat muslim tidak akan mampu untuk menghadapi serbuan atau serangan dari Kafir Quraisy. Namun Allah selalu membantu Rasulullah SAW menyelesaikan. Dengan ibadah Nabi Arab al-Jasi melakukan suatu ide terhadap Rasulullah untuk membangun suatu benteng yang disebut Mari atau benteng yang terbuat dari Mari, sehingga kaum Kafir Quraisy Mekah tercengang karena tidak pernah terjadi peperangan perang Badar. Dan mana pertahanannya berupa bahan yang sangat kuat sehingga kaum Kafir Quraisy tidak bisa memasuki kota Madinah. Dan di situ pula para kaum Kafir Quraisy mendirikan tenda bertahan sampai berhari-hari. Namun Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bantuan terhadap kaum muslimin dengan mendatangkan angin yang sangat tinggi sehingga kaum Kafir Quraisy tidak bertahan dan kembali pulang ke kota Mekah dalam keadaan kecewa atau keadaan. Lama lagi kita akan meninggalkan sekitaran Bulan Khotbah dan menuju ke Masjid Kota posisi sebelah kanan. Dan di depan kita, di depan itu ada benteng Rasulullah SAW atau tempat Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar meneruskan bantuannya. Di tempat itu Rasulullah berdoa di depan kita. Gimana Pak? Sudah nggak ada lagi Pak. Maka sudah tidak nampak dengan keasliannya, semua sudah dirubah dan direnovasi. Bentengnya masih asli dia. Masih. Asli tampaknya. Di perang Khandaq inilah banyak peristiwa-peristiwa yang di luar dugaan nalar manusia biasa yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasa kelaparan. Sudah tertutup ruko-ruko.
Bapak Ibu Allah Rasul, kita akan istirahat di istirahat, dan agenda nanti sore setelah asar saya tunggu di depan hotel. Setelah sholat asar kita jalan-jalan di foto wisata belanja yang ikut kawan, yang ikut beda itu jangan apa-apa. Nanti saya ajak. Makan siang di restoran seperti yang terlihat. Antrinya luar biasa. Antri makan siang seperti ini sampai di posisi ini. Ini antri makan siang. Panjang sekali, crowded ini. Dan banyak yang belum mendapatkan tempat duduk. Jadi setelah makan sebaiknya segera untuk meninggalkan tempat duduknya, meja kursinya, agar jamaah yang lain mendapatkan tempat termasuk saya. Demikian sekilas info. Suasana selesai sholat isya di pintu keluar masuk Masjid Nabawi. Masya Allah, penuh, full. Masya Allah, semoga yang melihat ini bisa berangkat ke tanah suci. Amin.